Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum dilanjutkan cerita pedang King Dao-nya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar. Juga terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 1493. Kamu bisa bertahan hidup. Sang Han menatap Ye Guan. Dan Ye Guan membungkus sedikit, namun tidak rendah hati maupun sombong. Sang Han bertanya, "Bisakah aku mempercayaimu?" Ye Guan mengangguk, "Ya." Sang Han bertanya, "Mengapa?" Ye Guan berkata, "Jika kau tidak percaya padaku, aku seharusnya mati." Sang Han mengangguk, "Kau orang yang sangat pintar. Menjadi seorang pengawal hanya akan membuang-buang bakatmu. Mulai sekarang, kau akan tetap berada di sisiku. Di permukaan, kau adalah seorang pengawal, tetapi diam-diam, kau adalah penasihatku, dan kau hanya bertanggung jawab kepadaku." Ye Guan berkata, "Dengarkan orang dewasa." Sang Han berkata, "Kamu datang untuk berurusan dengan para pedagang ini. Aku perlu mengumpulkan 10 juta kristal roh bintang secepat mungkin." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Ye Guan tiba-tiba berkata, "Saya butuh beberapa hak." Begitu dia selesai berbicara, sebuah token melayang di depannya dengan satu kata tertulis di atasnya, Han. Sudut mulut Ye Guan sedikit melengkung ke atas. Dengan token ini, dia bisa melakukan banyak hal. Oh sial, hal pertama yang harus dilakukan adalah membunuh pemilik pena Dadao. Dia tidak mau menunggu sedetik pun. Tetapi sebelum itu, kita masih harus berurusan dengan para pengusaha itu terlebih dahulu. Ye Guan kembali ke aula utama. Pada saat ini para pedagang belum pergi. Ketika mereka melihat Ye Guan datang, mereka segera mengelilinginya dengan senyuman di wajah mereka. Orang tua di depan bertanya sambil tersenyum, "Siapa namamu, Tuan?" Ye Guan berkata, "Mulai sekarang, kamu bisa memanggilku Ye Guan saja." Tentu saja, tidak ada seorang pun yang berani memanggil namanya. Jadi lelaki tua yang memimpin berkata, "Tuan Ye, masalah ini." Ye Guan berkata, "Tuanku sudah setuju." Mendengar ini, semua orang tertawa. Ye Guan berkata, "Kapan kamu bisa mengumpulkan 10 juta kristal roh bintang?" Orang tua yang memimpin merasa sedikit malu. Ye Guan menatap lelaki tua di depan, "Kalian semua, silakan mundur." Mendengar kata-kata Ye Guan, semua orang sedikit terkejut dan menatap lelaki tua itu. Ye Guan mengerutkan kening, dan kekuatan pedang yang mengerikan langsung menyelimuti semua orang di lapangan. Semua orang terkejut, penggarap pedang. Orang tua di depan melambaikan tangannya dan berkata, "Semuanya, pergi." Para pengusaha itu jelas dipimpin olehnya, dan setelah mendengar kata-katanya, mereka semua mundur. Tak lama kemudian, hanya tersisa 2 orang di aula itu. Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Tuan Ye, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, silakan saja." Ye Guan berkata dengan tenang, "Tuan tua, saya punya nasihat untuk Anda. Saat ini, jangan pamer kepintaran Anda. Anda perlu memahami jam berapa sekarang." Orang tua itu mengerutkan kening. Ye Guan melanjutkan, "Kekaisaran sedang berperang dengan keluarga Tian, dan selama periode ini, penguasa telah menggunakan banyak cara untuk mengumpulkan dana." Apa artinya ini? Itu berarti bahwa situasi perang tidak terlalu mulus. Dan perang bukan hanya tentang jumlah dan kekuatan kedua belah pihak, tetapi juga tentang uang. Penguasa meminta Anda untuk meminjam uang kali ini. Dan ini jelas merupakan momen yang sangat penting. Jika Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda, apakah Anda tahu apa yang menunggu Anda? Wajah lelaki tua itu menjadi gelap. Ye Guan menambahkan, "Untuk mengumpulkan uang, orang dewasa saat ini memiliki 2 pilihan. Satu adalah menyerang Anda, dan yang lainnya adalah menyerang orang-orang di bawah. Namun,
Mereka tidak akan menyerang orang-orang kecuali jika benar-benar diperlukan. Karena menyerang orang-orang saat ini kemungkinan besar akan menimbulkan kerusuhan sipil. Jika mereka tidak dapat menyerang orang-orang, maka mereka hanya dapat menyerang Anda, para pengusaha. Mengapa? Karena Anda tidak berada di atas maupun di bawah. Apakah Anda mengerti maksud saya? Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Muda Ye, tolong ceritakan padaku secara rinci." Ye Guan menatapnya dan berkata, "Bisa naik atau tidak? Berarti kamu kaya tetapi tidak berkuasa. Kamu tidak dapat menimbulkan ancaman apapun bagi kekaisaran, dan kamu tidak memiliki kemampuan untuk memengaruhi keputusan para pemimpin puncak kekaisaran. Oleh karena itu, para pengambil keputusan kekaisaran tidak akan memihakmu, bisa turun atau tidak. Berarti kamu masih jauh dari orang-orang biasa di bawah. Jika kamu dibantai, orang-orang di bawah tidak akan bersimpati padamu sama sekali, dan bahkan mungkin bertepuk tangan dan menyalakan petasan." Wajah lelaki tua itu tampak agak jelek. Ye Guan berkata, "Kamu berada dalam posisi yang canggung. Tetapi untungnya, keadaan belum mencapai titik itu, dan kamu masih memiliki cara untuk menyelamatkan diri." Orang tua itu memandang Ye Guan, dan Ye Guan melanjutkan, "Menolong diri sendiri ini berarti menjadi lebih pintar dan mengorbankan sebagian dari minat Anda saat ini demi keuntungan jangka panjang." Orang tua itu tidak lagi memandang rendah Ye Guan, dan berkata dengan hormat, "Tolong beri saya beberapa saran, Tuan Ye." Ye Guan berkata perlahan, "Perang ini terkait dengan nasib negara. Kekaisaran akan menang dengan segala cara. Jika kedua belah pihak terus menemui jalan buntu, maka kekaisaran pasti akan memenangkan perang ini dengan segala cara. Jika kamu mengambil inisiatif untuk membantu orang dewasa dan kekaisaran sekarang, kamu dapat memiliki reputasi yang baik dan akhir yang baik. Jika kamu tidak bijaksana, maka hasil akhirnya adalah kekaisaran akan mengajarimu untuk bersikap bijaksana. Pada saat itu, bahkan jika kamu ingin bersikap bijaksana, itu akan terlambat." Orang tua itu tampak agak pucat. Ye Guan melanjutkan, "Tetapi jika kamu berusaha sekuat tenaga untuk membantu orang dewasa dan kekaisaran sekarang, meskipun kamu akan kehilangan sejumlah uang, selama kamu memenangkan pertempuran ini, orang dewasa pasti akan mengingat kebaikanmu, dan kekaisaran juga akan mengingat kebaikanmu, karena bantuan tepat waktu adalah hal yang paling berharga. Pada saat itu, bisnismu tidak hanya akan dilakukan di provinsi ini, tetapi bahkan di seluruh kekaisaran. Tidak hanya itu, jika kamu membantu dengan segenap kekuatanmu saat ini, orang dewasa juga akan mengingat kebaikanmu. Orang dewasa begitu muda dan begitu berani, dan masa depan mereka tidak terbatas." Orang tua itu berkata dengan suara berat, "Bagaimana kalau kita tidak menang?" Ye Guan berkata dengan tenang, "Jika kita tidak bisa menang, maka semuanya akan berakhir. Ketika sarangnya terbalik, bagaimana telurnya bisa tetap utuh? Saat itu, bukan hanya kekaisaran yang akan ditelan oleh orang lain, tetapi juga orang-orang di bawahmu." Orang tua itu terdiam. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Jika kamu berani melarikan diri sekarang, percaya atau tidak, seluruh klanmu akan dimusnahkan." Orang tua itu mendesah pelan. Ye Guan berkata, "Ini sebenarnya adalah kesempatan sekali seumur hidup untukmu. Jika sebelumnya, kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan ini untuk berinteraksi dengan orang dewasa. Tetapi sekarang, dia harus mengambil inisiatif untuk menemukanmu. Jika kamu bijaksana, lakukan yang terbaik untuk membantunya saat ini. Ketika pertempuran ini dimenangkan, dia pasti akan dipromosikan, dan pada saat itu, dia pasti tidak akan melupakanmu." Orang tua itu menggelengkan kepalanya. "Kita semua adalah pengusaha yang hanya punya sedikit uang. Jangankan promosi jabatannya, bahkan sekarang, dia tidak akan menganggap kita serius." Ye Guan berkata,
Itulah mengapa kamu harus lebih dekat dengannya saat ini. Orang tua itu menatap Ye Guan, dan Ye Guan berkata, karena baginya, sedikit bantuan mulai sekarang sudah cukup untuk membuatmu makmur dan mengubah takdirmu. Orang tua itu tampak terharu. Ye Guan tidak mengatakan apa-apa lagi, dia sudah mengatakannya dengan sangat baik. Jika orang-orang ini masih tidak mau bertobat, yang menanti mereka pastilah pisau jagal Sang Han. Sejak zaman dahulu, jika para atasan kekurangan uang, mereka akan mengambil tindakan terhadap para pedagang atau rakyat biasa. Raja-raja yang bodoh akan mengambil tindakan terhadap rakyat biasa, dan hasil dari tindakan ini adalah memaksa rakyat biasa untuk memberontak dan mendorong mereka ke pihak para pedagang dan bangsawan, memaksa mereka untuk membentuk kelompok. Raja yang cerdas akan mengambil tindakan terhadap para pedagang terlebih dahulu. Lalu mereka tidak akan bisa naik maupun turun. Jadi mereka semua akan dibunuh. Dan tidak ada seorang pun yang akan keluar untuk berbicara membela mereka. Dia tidak tahu sudah sejauh mana peperangan antara kekaisaran dan keluarga Tian telah terjadi. Tetapi yang pasti, peperangan itu sama sekali tidak optimis. Justru karena itulah, jika situasi perang di pihak lain kembali memperlihatkan kerugian, para petinggi kekaisaran pasti akan menggunakan segala cara yang diperlukan. Orang tua itu tiba-tiba berkata, saya akan menawarkan 20 juta kristal roh bintang. Ye Guan menarik kembali pikirannya dan menatap lelaki tua itu. Orang tua itu menatapnya dan berkata, saya tidak butuh surat utang dari gubernur. Ye Guan Dao, lalu apa yang kamu inginkan? Orang tua itu menatap Ye Guan dan berkata, aku ingin sebuah janji. Ye Guan menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa berjanji atas namanya. Orang tua itu berkata, aku tidak menginginkan janjinya, aku menginginkan janjimu. Ye Guan sedikit bingung, kau ingin janjiku? Orang tua itu mengangguk, ya. Ye Guan menatap lelaki tua itu, kenapa? Orang tua itu berkata, Tuan Ye, saya tahu bahwa saya tidak memenuhi syarat untuk berunding dengan gubernur. Seperti yang Anda katakan, jika kita berunding dengannya sekarang, itu hanya akan membuatnya kesal. Oleh karena itu, saya hanya dapat berbicara kepada Anda. Permintaan saya adalah jika kita memiliki akhir yang buruk di masa depan, Tuan Ye dapat membantu kita sedikit. Ye Guan terdiam sejenak, lalu berkata, baiklah. Orang tua itu tersenyum dan berkata, terima kasih banyak sebelumnya. Sambil berkata demikian, dia mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Ye Guan dengan hormat. 20 juta, kristal roh bintang, semuanya ada di sini. Ye Guan mengambil cincin itu dan melihatnya. Memang ada 20 juta, kristal roh bintang, di dalamnya. Orang tua itu berkata, sejujurnya, kami telah membuat rencana skenario terburuk. Jika gubernur bermaksud memaksa kami akan segera mundur. Namun, setelah mendengarkan kata-kata Tuan Ye, saya mengerti bahwa jika kami berani melarikan diri sekarang, kami akan hancur. Sayangnya. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Ye Guan. Ye Guan sedikit bingung. Apa ini? Orang tua itu berkata dengan hormat. Ada 1 juta, kristal roh bintang, di dalamnya. Itu adalah penghormatan kami kepada Tuan Ye. Ye Guan menggelengkan kepalanya, tidak perlu melakukan itu. Setelah berkata demikian, dia berdiri dan bertanya, siapa namamu? Orang tua itu berkata, saya Qin Yun dari keluarga Qin. Ye Guan mengangguk, Tuan Qin, simpan cincin itu. Qin Yun segera berkata, Tuan Ye, ini hanya tanda terima kasih kecil dari kami, Anda. Ye Guan berkata, sejujurnya, aku memang kekurangan uang sekarang. Tetapi aku tidak akan memanfaatkan situasi ini untuk merampok. Kembalilah dan katakan kepada kalian semua untuk mendengarkan aku.
dan aku akan menjamin kalian kekayaan dan kemakmuran abadi." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Qin Yun tertegun ketika dia melihat cincin penyimpanan di depannya. Ye Guan datang ke aula Sang Han. Dia berjalan mendekati Sang Han dan meletakkan cincin itu di meja Sang Han. Sang Han melirik cincin itu, lalu menatap Ye Guan, 20 juta keping. Ye Guan mengangguk. Mereka mengatakan bahwa ketika negara sedang dalam krisis, setiap orang memiliki tanggung jawab. Mereka bersedia membantu Anda dengan tambahan 10 juta kristal roh bintang, dan mereka tidak menginginkan surat utang apapun. Sang Han menatapnya dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan berkata, "Ini adalah kata-kata asli mereka." Sang Han mengangguk, "Saya mengerti." Ye Guan membungkuk sedikit dan melangkah mundur. Sebuah suara terdengar dari belakang Sang Han. Orang ini tidak serakah terhadap uang. Dia tidak hanya menolak 1 juta kristal roh bintang. Dia bahkan tidak menahan 1 pun dari 20 juta kristal roh. Sang Han bertanya, "Mungkinkah dia mengetahui bahwa kamu mengikutinya?" Suara itu berkata, "Tidak mungkin. Dengan kekuatannya saat ini, mustahil baginya untuk mendeteksiku." Sang Han perlahan menutup matanya. "Jika aku tidak mengejar uang, maka aku mengejar sesuatu yang lebih besar." Suara itu berkata, "Para pedagang itu," Sang Han berkata, "kamu bisa hidup." Suara itu berkata, "Kalau begitu Ye Guan," Sang Han berkata, "kamu bisa hidup untuk saat ini." Bab 1494, bunuh dia. Setelah Ye Guan meninggalkan aula, dia langsung pergi ke tambang roh bintang, tempat dia dipenjara sebelumnya. Bunuh pemilik Pena Avenue, dia tidak akan bisa tidur atau makan kecuali orang ini meninggal. Dia sekarang memiliki token yang diberikan kepadanya oleh Sang Han, jadi perjalanannya lancar. Namun, saat dia tiba di tambang, wajahnya menjadi gelap. Pemilik Pena Dadao telah tiada, dia benar-benar pergi. Di depan Ye Guan, manajer tambang berdiri di sana dengan hormat, gemetar. Ia sungguh tidak menyangka kalau tahanan sebelumnya tiba-tiba menjadi orang kepercayaan gubernur. Pada saat itu dia terkejut dan ketakutan. Ye Guan menatap manajer tambang yang gemetar di depannya. Bagaimana dia bisa pergi dari sini? Manajer tambang buru-buru berkata, "Seorang penjaga membawanya pergi." Ye Guan mengerutkan kening, "Para penjaga membawanya pergi." Manajer tambang itu mengangguk, "Ya, mengenai alasannya, saya tidak tahu." Saat mengatakan ini, dia melirik Ye Guan dengan hati-hati. Setelah terdiam sejenak, Ye Guan berdiri dan berjalan pergi. Setelah mengambil 2 langkah, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba berbalik untuk melihat Zhan Yun di kejauhan. Zhan Yun masih menambang. Ye Guan berkata, "Berikan orang ini padaku." Manajer tambang berkata cepat, "Ya, iya." Setelah beberapa saat, Ye Guan membawa Zhan Yun pergi dari tambang. Di langit berbintang, Zhan Yun berkata dengan penuh semangat, "Kakak Ye, kamu, bagaimana kamu melakukannya dengan baik?" Ye Guan menatap Zhan Yun dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Zhan, kamu bebas sekarang." Zhan Yun bertanya dengan penuh semangat, "Saudara Ye, apakah Anda sekarang dekat dengan gubernur?" Ye Guan mengangguk. Zhan Yun sangat gembira. "Dengan bantuanmu, peluang keberhasilan kita dalam pemberontakan akan jauh lebih besar." Ye Guan berkata, "Apakah kamu masih berpikir untuk memberontak?" Zhan Yun segera berkata, "Tentu saja, tujuan kami adalah untuk menggulingkan kekaisaran yang kejam ini, Ye." Pada titik ini, dia tampaknya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba berhenti. Dia menatap Ye Guan, "Kakak Ye, kamu." Ye Guan berkata, "Saudara Zhan, saya punya nasihat untuk Anda. Gubernur ini sangat istimewa. Bahkan jika Anda ingin memberontak, saya sarankan Anda pindah provinsi.
Setelah mengatakan ini, dia berubah menjadi sinar cahaya pedang dan menghilang di ujung galaksi. Pemberontak, awalnya dia ingin memenangkan hati sekelompok orang ini, tetapi untuk saat ini, dia masih harus mengamati mereka, karena terkadang sekelompok babi lebih menakutkan daripada lawan yang seperti dewa. Dia sekarang tidak berada di alam semesta Guangxuan, jadi dia harus berhati-hati dalam setiap langkah yang diambilnya. Selain itu, pemilik pena Dadao juga terhindar dari masalah. Dia tahu bahwa permainan antara dia dan pemilik Dadao Pen akan benar-benar dimulai selanjutnya. Pada saat ini, dia tidak dapat membuat kesalahan. Setelah kembali ke rumah gubernur, Ye Guan mendapati ada sesuatu yang tidak beres dan semua orang di rumah gubernur menjadi sibuk. Dia tahu sesuatu mungkin telah terjadi lagi. Dia masih seorang penjaga hanya dalam nama saja, jadi dia harus mengikuti Sang Han. Dia datang ke aula Sang Han. Pada saat ini, semua orang di depan aula berlutut. Dia melihat ke aula, Sang Han berdiri di tengah aula, dan tidak jauh di depannya, berdiri seorang lelaki tua berjubah hitam mewah. Orang tua itu memegang surat kuning dan membaca sesuatu. Seseorang datang dari ibu kota kekaisaran, Ye Guan tahu pasti ada niat lain. Ketika melihat Sang Han berdiri dan mendengarkan dekrit kekaisaran, Ye Guan tidak dapat menahan rasa sedikit terkejutnya. Tahukah kamu, hierarki kekaisaran itu sangatlah ketat. Menurut etika, ketika seseorang dari ibu kota kekaisaran datang untuk membaca dekrit kekaisaran, Sang Han harus berlutut. Tetapi pada saat ini, Sang Han sebenarnya berdiri dan mendengarkan dekrit tersebut. Sang Han sedang berdiri, jadi wajar saja kalau dia juga ikut berdiri. Pada saat ini, lelaki tua berjubah brokat di aula menyingkirkan peringatan itu, dan ekspresinya yang awalnya serius tiba-tiba menunjukkan senyuman. "Tuan, Yang Mulia berkata bahwa kekhawatiran eksternal pasti akan menyebabkan masalah internal. Selama periode ini, harap lebih berhati-hati." Sang Han mengangguk, "Apakah Yang Mulia baik-baik saja?" Orang tua itu berkata dengan hormat, "Semuanya baik-baik saja." Sang Han berkata, "Tuan Zhu, saya tahu Anda sibuk, jadi saya tidak akan menahan Anda di sini. Saya akan mengunjungi Anda lagi saat kita tiba di ibu kota kekaisaran suatu hari nanti." Hal ini dianggap sebagai kehormatan besar bagi orang tua tersebut. Senyum di wajahnya tiba-tiba menjadi lebih cerah, dan dia memutuskan untuk berbuat sesuatu. "Yang Mulia adalah menteri kekaisaran kita, dan Anda memikul tanggung jawab yang berat. Anda harus menjaga diri sendiri. Akhir-akhir ini, banyak orang telah mengajukan peringatan untuk memindahkan Yang Mulia ke medan perang bintang kaisar. Perdana Menteri juga memiliki niat ini." Sang Han menyipitkan matanya sedikit. "Tuan Zhu, saya akan mengingat bantuan ini." Tuan Zhu tersenyum tipis, tidak berkata apa-apa lagi, lalu berbalik untuk pergi. Baginya, terkadang menjual sejumlah bantuan yang tidak penting sangatlah hemat biaya, karena bantuan tersebut kemungkinan besar akan memberinya keuntungan besar di masa mendatang. Setelah Tuan Zhu pergi, suara Sang Han tiba-tiba terngiang di benak Ye Guan, "Masuklah." Ye Guan berjalan memasuki aula dan membungkuk sedikit kepada Sang Han. Sang Han bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Ye Guan berkata, "Selamatkan seseorang yang kau kenal." Sang Han menatap Ye Guan, "Apakah kamu tahu bahwa dia adalah seorang pengkhianat?" Ye Guan mengangguk, "Aku tahu." Sang Han bertanya, "Kau masih ingin menyelamatkannya jika kau tahu?" Ye Guan berkata, "Dia banyak membantuku selama aku di penjara. Aku harus membalas budi ini." Sang Han menatap Ye Guan dan berkata, "Dia pengkhianat." Ye Guan berkata, "Menurutku, orang dewasa seharusnya tidak bersikap picik." Sang Han menyipitkan matanya sedikit, dan aura mengerikan langsung menyelimuti Ye Guan. Ye Guan tiba-tiba merasa seolah-olah ada gunung yang menekannya,
tetapi dia tetap tenang dan menatap Sang Han tanpa menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Setelah akrab dengan gadis itu, ia pun paham bahwa gadis itu adalah sosok wanita kuat yang tidak akan menoleransi siapapun yang berani menentang kekuasaannya. Akan tetapi, di sisi lain, wanita itu tidak menyukai orang yang sekadar menuruti perintah. Namun dia tidak bisa menjadi laki-laki yang menuruti perintah secara membabi buta, jika tidak dia akan kehilangan nilainya di matanya. Sederhananya, wanita tidak boleh terlalu dimanja. Ye Guan berkata, di sebuah kekaisaran, jika seseorang memberontak, pasti ada alasannya. Saya pikir Anda harus tahu alasannya. Tentu saja, kita tidak perlu membahasnya sekarang. Saya hanya berpikir bahwa hati Anda lebih besar dari alam semesta, dan Anda seharusnya tidak memikirkan masalah sekecil itu. Sang Han bertanya, apakah menurutmu pemberontakan adalah masalah kecil? Ye Guan mengangguk, belum lagi seluruh kekaisaran, bahkan bagimu, mereka tidak penting. Selama kamu bersedia, kamu dapat memusnahkan mereka kapan saja, kan? Sang Han menatap Ye Guan. Kalau begitu katakan padaku mengapa aku tidak membersihkannya. Ye Guan berkata, hanya ada dua hal. Anda harus bermain lama untuk menangkap ikan besar, atau Anda harus menahan musuh. Sang Han menatap Ye Guan tanpa berkata apa-apa. Ye Guan berkata, aku punya ide. Aku ingin tahu apakah kamu bersedia mendengarkannya. Sang Han berkata, bicaralah. Ye Guan berkata, saya sudah menghubunginya. Pemberontakan dan kekuasaan mereka tidak diragukan lagi, hanya pertarungan kecil bagi Anda, Tuan. Mereka tidak mungkin menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Namun, begitu jumlah mereka bertambah, mereka tidak dapat diremehkan. Mengapa jumlah mereka bertambah? Alasan mendasarnya adalah bahwa sistem kekaisaran saat ini tidak sempurna, dan fokus kepentingan bias terhadap keluarga bangsawan. Orang-orang di bawah tidak memiliki harapan untuk membuat nama bagi diri mereka sendiri, dan seiring waktu mereka akan menjadi dendam. Sang Han menatap Ye Guan dan berkata, sepertinya aku masih meremehkanmu. Kamu benar-benar berani dan berani mengatakan apapun. Mengapa kamu pikir aku tidak akan membunuhmu? Ye Guan berkata, ketika kamu bersama orang dewasa, kamu harus jujur dan tidak pernah menyerah. Jadi aku akan memberitahumu apa yang aku pikirkan. Tentu saja, jika kamu ingin aku mengatakan sesuatu yang baik, aku bisa mengatakannya. Sang Han menatap Ye Guan dan berkata, teruskan. Ye Guan melanjutkan, untuk menyelesaikan masalah ini secara tuntas, caranya sangat sederhana, yaitu pembagian keuntungan yang wajar. Selama orang-orang di bawah memiliki tujuan dan harapan, mereka tidak akan berpikir untuk memberontak sepanjang hari. Mereka tidak hanya tidak akan berpikir untuk memberontak, tetapi mereka juga akan dimanfaatkan oleh orang dewasa. Sang Han bertanya, bagaimana kita bisa mendistribusikan manfaat secara wajar? Ye Guandao, reformasi. Sang Han menyipitkan matanya sedikit. Ye Guan melanjutkan, tentu saja, hal ini tidak dapat dilakukan sekarang. Prioritas utama kita sekarang adalah membantu kekaisaran memenangkan perang ini. Oleh karena itu, jika Anda percaya kepada saya akan datang untuk menghubungi orang-orang ini dan mencari cara untuk menenangkan mereka sehingga mereka tidak menimbulkan masalah selama periode ini. Sang Han bertanya, apakah kamu tahu siapa mereka? Ye Guan berkata, aku tahu. Sang Han mengerutkan kening, kau tahu? Ye Guan mengangguk, aku sudah bersamanya selama lebih dari 10 tahun, dan dia menceritakan semuanya kepadaku. Sang Han bertanya, mengapa dia menceritakan semuanya padamu? Ye Guan berkata, pertama, dia pikir baik dia maupun aku tidak akan bisa keluar dari sana hidup-hidup. Kedua, aku bilang aku juga pemberontak. Sang Han menatap Ye Guan tanpa berkata apa-apa. Ye Guandao, Tuan,
bisakah saya melanjutkan? Sang Han berkata, bicaralah. Ye Guan berkata, saya telah mempelajari tentang sistem pertarungan kerajaan kita, dan saya menemukan bahwa sistem ini memiliki kelemahan besar. Setelah berkata demikian, dia memandang Sang Han, dan Sang Han pun menatapnya tanpa berkata apa-apa. Ye Guan melanjutkan, keluarga kekaisaran adalah golongan pertama di seluruh kekaisaran. Mereka adalah puncak dari para pejabat tinggi kekaisaran dan menikmati perlakuan istimewa yang tak ada habisnya. Bahkan jika mereka tidak melakukan apapun selama setahun, mereka tetap mendapatkan perlakuan yang sangat murah hati. Misalnya, seorang pangeran tidak perlu melakukan apapun selama setahun, tetapi ia akan mendapatkan setidaknya 1 juta kristal roh bintang, dan kekaisaran kita memiliki lebih dari 120 pangeran. Selain itu, ada juga raja-raja daerah dan sebagainya. Di bawah keluarga kerajaan adalah keluarga dan klan bangsawan. Kekuatan-kekuatan ini mengendalikan urat nadi ekonomi kekaisaran. Industri-industri yang paling menguntungkan di kekaisaran hampir semuanya ada di tangan mereka. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, sederhananya, orang kaya makin kaya dan orang miskin makin miskin. Selain itu, mereka telah menghalangi jalan untuk bangkit. Misalnya, orang-orang biasa di kekaisaran ingin membuat nama untuk diri mereka sendiri. Kecuali mereka memiliki peluang besar, pada dasarnya sulit bagi mereka untuk membuat nama untuk diri mereka sendiri. Saya memeriksa dan satu-satunya yang mereka miliki adalah undian kesejahteraan, tetapi itu palsu dan dirancang untuk menipu orang-orang di bawah. Pada titik ini, dia menatap Sang Han dan bertanya, bisakah saya melanjutkan? Sang Han menatap Ye Guan tanpa berkata apa-apa. Pada saat ini, suara misterius tiba-tiba terdengar dari benak Sang San. Bunuh dia tahu terlalu banyak. Orang ini tidak bisa dibiarkan hidup. Bersambung.